Halo, perkenalkan nama saya Ana Agung Ayura Nidya Saraswati, bisa dipanggil Bung Saras, dengan NIM 20157444011. Saya berasal dari Prodi D4 Manajemen Bisnis Internasional dengan jurusan Administrasi Niaga. Kali ini saya akan membahas tentang perpajakan, di mana meliputi 5 materi, yaitu pajak penghasilan umum, pajak penghasilan pasal 21 atau 26, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24. Yang pertama, saya akan membahas tentang pajak penghasilan umum. Pajak penghasilan umum ini biasanya disebut dengan pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25, di mana pajak ini dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Sedangkan subjek pajak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang saat ini digunakan ada 3, yaitu subjek pajak pribadi dan subjek pajak harta warisan belum dibagi, subjek pajak badan, dan subjek bentuk usaha tetap atau BUT. Ini dia. Dan adapun bukan subjek pajak, objek pajak PPh juga, dan cara menghitung penghasilan kena pajak PPh. Adapun tabel penghasilan tidak kena pajak atau disebut dengan PTKP WP orang pribadi dalam negeri. Jika jumlah PTKP 54 juta, peruntukan PTKP-nya untuk diri WP 4.500.000 untuk teman WP yang kawin dan untuk teman setiap anggota keluarga WP maksimal 3 orang. Dan di bawahnya ada 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Adapun contoh soalnya, dana pensiun A yang pendiriannya telah mendapatkan pengesahan Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto sebagai berikut. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sebesar 200 miliar. Penghasilan bruto lainnya sebesar 600 miliar. Jumlah penghasilannya jadinya 800 miliar karena 200 miliar ditambah dengan 600 miliar. Jadi seluruh biaya yang digunakan untuk mendapatkan menagih dan memelihara pembayaran tersebut adalah 500 miliar. Pertanyaannya, berapakah besarnya penghasilan kena pajak dana pensiun A? Penghasilan bruto kena pajak dihitung dengan cara 600 miliar per 800 miliar sama dengan 75%. Nah, 75% ini adalah memang rumus dari jenis pajak ini. Maka biaya yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto adalah sebesar 75% dikali 500 miliar sama dengan 375 miliar. Jadi penghasilan kena pajak adalah sebesar 600 miliar dikurangi 375 miliar sama dengan 225 miliar. Adapun tarif pajak PPh. Adapun tabel lapisan penghasilan kena pajak PPh. Lapisan penghasilan kena pajak PPh sampai dengan 50 juta akan dikenakan biaya sebesar 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenai 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan 25%. Di atas 500 juta akan dikenakan biaya pajak 30%. Adapun cara menghitung PPh terutang. PPh terutang dan harus dilunasi oleh BP dalam negeri dan BUT dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak. Contoh soalnya dana pensiun A. Penghasilan kena pajak adalah sebesar 225 miliar. Tarif PPh badan tahun 2016 sebesar 25%. Jadi cara menghitungnya, PPh terutang dana pensiun A sama dengan 25% dikali 225 miliar. Jadi hasilnya adalah 56.250 juta rupiah. 56 miliar 250 juta rupiah. Dan berikutnya saya akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 26 atau 21. Pajak penghasilan 21 atau 26 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Penghasilan tersebut diperoleh dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek dalam negeri. Berbeda dengan PPh pasal 21, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Wajib pajak PPh pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, bukan pegawai yang menerima penghasilan,
dan peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Adapun yang bukan wajib pajak PPh pasal 21 yaitu pejabat, perwakilan diplomatik dan konsulat, dan pejabat perwakilan organisasi internasional. Adapun cara penghitungan pajak PPh pasal 21. Wajib pajak, pegawai, bukan pegawai, upah harian, mingguan, dan satuan atau barengan. Bisa kita lihat sendiri. Ini juga. Dan adapun contoh perhitungan pajak pasal 21, pajak PPh pasal 21 yaitu misalnya penghasilan tidak tetap. Tania adalah seorang freelancer dengan status belum menikah dan sudah memiliki NPWP. Maka penghasilannya adalah 2 juta per minggu. Maka akan diakumulasikan sebulan yaitu 8 juta. Perhitungan pajak Tania yang gajinya dibayarkan secara mingguan adalah sebagai berikut. 2 juta dikali 4 sama dengan 8 juta. Jadi penghasilan brutonya adalah 8 juta. Biaya jabatan 5% dikali 8 juta sama dengan 400.000. Jadi penghasilan itu sebulan adalah 8 juta dikurangi 400.000 sama dengan 7.600.000. Penghasilan neto setahun yaitu 12 dikali 7.600.000 sama dengan 91.200.000. Jadi PTKP setahun untuk wajib pajak tidak kawin adalah sebesar 54 juta sama dengan 91.200.000 dikurangi 54 juta. Maka penghasilan kena pajak setahun adalah 37.200.000. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 37.200.000 sama dengan 1.860.000. Maka PPh pasal 21 dalam 1 bulan yang dikenakan pada penghasilan Tania adalah sebesar Rp38.750. Adapun pajak penghasilan pasal 26 yang sudah saya jelaskan tadi tentang terutamanya penghasilan kepada WP di luar negeri. Ini dia tarif pajak PPh pasal 26, bisa kita lihat sendiri. Ada banyak sekali jenis-jenisnya dan rumusan perhitungannya biasanya dikenai biaya 20%. Contoh soal. David Beckham yang adalah warga negara Inggris memiliki 25% saham PT Persipura Indonesia. Tahun ini Beckham menjual seluruh sahamnya senilai 5 miliar kepada kakak, seorang warga negara Argentina. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina serta Inggris hubungan dengan transaksi tersebut, maka besarnya PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 25% dikali 5 miliar sama dengan 250 juta dan ini bersifat nominal. Itu ada contoh dari pasal 26. Kemudian saya akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan 22 menurut UU Pajak Penghasilan PPh nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan PPh 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan suatu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pengelompokan PPh pasal 22 ada 3, yaitu PPh pasal 22 kendaraan pemerintah pusat atau daerah dan BUMN atau BUMD, PPh pasal 22 impor, dan PPh pasal 22 yang dipungut badan-badan tertentu. Adapun objek pajak PPh pasal 22 yang bisa kita lihat sendiri, dan tarif pajak PPh pasal 22. Ini dia. Dan besarnya pungutan PPh pajak 22 atas penjualan di dalam negeri. Ada juga besarnya pungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Ini dia. Dan saya akan membahas mendetail tentang contoh perhitungan pajak PPh pasal 22. PT DTC
berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta. Nilai ini sudah termasuk ke PPN. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Nah, agar lebih mudah saya membuatnya seperti tabel. Yang pertama kita akan mencari dulu nilai kontrak termasuk PPN. Nilainya itu sebesar 11 juta. Dan yang kedua, DPP-nya sebesar 100 per 10 dikali 11 juta. Nah, 110 dan DPP 100 per 10 ini merupakan memang rumusnya. Nilainya 10 juta. Dan yang ketiga, PPN dipungut sebesar 10% dari DPP. Jadi nilainya 1 juta. Maka PPh pasal 22 yang dipungut yaitu 1,5% dikali 10 juta. Sebesar 150.000. Jadi besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebesar 150.000. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Kemudian saya akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Adapun PPh pasal 23, objeknya bisa kita lihat sendiri seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, imbalan, dan lainnya. Pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23. Ini dia bisa kita lihat karena terlalu banyak, kita skip aja dulu. Ini dia tarif pajak untuk PPh 23, pajak PPh 23 ada banyak. Nah, ini saya mempunyai contoh soal. Contoh perhitungan PPh pasal 23 yang tidak memiliki NPWP. Jika jumlah PPh yang harus dibayar oleh seorang WP pemilik NPWP sebesar 1 juta, maka PPh yang harus dibayar oleh WP yang tidak punya NPWP adalah 1 juta ditambah 100% dikali 1 juta, sama dengan 2 juta. Contoh penghitungan PPh pasal 23. Contohnya ini yang atas dividen ya. Jadi pada 10 Mei 2015, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar 30 juta yang melakukan penyertaan modal sebesar 15%. Jadi cara menjawabnya sangat mudah. PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 30 juta sama dengan 4.500.000. Saat terutang, akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Mei 2015. Jadi saat penyetorannya paling lambat adalah 10 Juni 2015. Di mana mendapatkan 15% ini kita dapatkan dari rumus yang tadi. Dari sini. Dividen badan usaha sebesar 15%. Sangat mudah bukan? Ini juga sama, atas jasa. Jadi dia dikali 2% karena jasa besarnya 2%. Ini sewa jasa. So, kita lanjut. Yang terakhir adalah pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 atau pajak PPh 24 adalah pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Tujuannya itu untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Adapun penggabungan penghasilannya bisa kita lihat sendiri. Dan ini saya punya contoh penghitungan PPh pasal 24, yaitu PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan yaitu dalam tahun 2014 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri sebesar 400 juta, penghasilan dari luar negeri yaitu Vietnam dengan tarif pajak 20% sebesar 200 juta. Dan pertanyaannya, hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014.
Saya di sini membuatnya seperti tabel. Menghitung total penghasilan kena pajak. Di sini kita cari tahu dulu penghasilan dari ini tadi ya. Nah, ini dia. Penghasilan dalam negeri sebesar 400 juta dan penghasilan dari Vietnam sebesar 200 juta. Jadi jumlah penghasilan netonya kita tambahkan saja 400 juta ditambah 200 juta sama dengan 600 juta. Untuk menghitung total PPh terutang, yaitu pajak terutang sebesar 25% dikali 600 juta sama dengan 150 juta. Menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Rumusnya penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. Jadi kita tinggal masukkan angka-angkanya saja. 200 juta dibagi 600 juta dikali 150 juta sama dengan 49.999,999 rupiah dibulatkan menjadi 50 juta. Kemudian untuk menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri yaitu 20% dikali 200 juta yaitu 40 juta. Jadi, kredit pajak yang diperoleh PPh pasal 24 adalah 150 juta. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian pilih jumlah yang terendah. Nah, ini dia contoh soal yang lain. Perhitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha di dalam negeri. PT Selera Rakyat Berkedudukan di Indonesia memperoleh penghasilan itu dalam tahun 2015 sebagai berikut. Di Belanda memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 600 juta. Ini termasuk tarif pajak yang berlaku sebesar 30%. Di dalam negeri menderita kerugian sebesar 200 juta. Pertanyaannya, hitungan PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Sama seperti tadi, kita tinggal memasukkan angkanya saja. Menghitung total penghasilan kena pajaknya, yaitu penghasilan dari Belandanya sebesar 600 juta. Penghasilan dari dalam negeri sebesar 200 juta, maka jumlah penghasilan netonya 600 juta dikurangi 200 juta sama dengan 400 juta. Ini khusus rumus untuk jika pajak dalam negeri mengalami kerugian, maka rumusnya akan dikurangkan. Jika pajak penghasilan dalam negeri itu mendapatkan keuntungan, maka kita rumusnya menggunakan penambahan. Jadi karena ini menggunakan pengurangan, otomatis dia itu termasuk ke rugi. Lanjut, menghitung total PPh terutang, yaitu pajak terutang di 25% dikali 400 juta, yaitu 100 juta. Kemudian menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan, yaitu penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. Kita masukkan saja angka-angkanya. 600 juta dibagi 400 juta dikali 100 juta sama dengan 150 juta. Maka PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri yaitu 30% dikali 600 juta. Yaitu mendapatkan hasil 180 juta. Kredit pajak yang diperoleh PPh pasal 24 adalah 150 juta. Nah, jika perhitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha di luar negeri. Contohnya, PT Selaras Abadi pada tahun 2013 memperoleh penghasilan itu sebagai berikut. Di Thailand memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 300 juta dengan tarif pajak yang berlaku yaitu sebesar 40%. Di Jerman menderita kerugian sebesar 500 juta dengan tarif pajak yang berlaku 25%. Di dalam negeri memperoleh laba usaha sebesar 500 juta. Jadi di dalam negeri itu kita memperoleh laba. Jadi kan kerugian, sekarang kita memperoleh laba. Bagaimana sih cara menghitungnya? Beginilah soalnya. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Sama seperti tadi,
Kita tinggal memasukkan saja angka-angkanya. Penghasilan dalam negeri sebesar 300 juta, penghasilan dari luar negeri sebesar 500 juta. Maka jumlah penghasilan itu yaitu 800 juta. Mengapa 800 juta? Karena kita mengalami laba, maka ini akan mengalami penambahan. Untuk menghitung total PPh terutang, pajak terutang 25% dikali 800 juta. Hasil dari penghasilan itu 800 juta sama dengan 200 juta. Menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Rumusnya penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang, yaitu 300 juta dibagi 800 juta dikali 200 juta sama dengan 75 juta. Jadi PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri yaitu sebesar 40% dikali 300 juta sama dengan 120 juta. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah 75 juta rupiah. Baik, itulah dia 5 bab yang saya jelaskan, yaitu pajak penghasilan umum pasal 21 atau 26, pajak penghasilan pasal 22, pasal 23, dan pasal 24. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.